Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau Sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, edisi Kamis 30 Januari tahun 2025. Mengawali seluruh aktivitas dan rencana kita, mari bersama kita dasarkan di dalam terang kasih Allah melalui firman yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena itu mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, sembah sujud syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih dan perkenanan Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru karunia Tuhan. Kami percaya ya Allah, bahwa Engkau senantiasa hadir, menerangi, melindungi dan memberkati kami. Ketika kami membuka diri dan hidup kami memusatkan perhatian kami hanya kepada kuasa Allah yang terus memberikan kepada kami perlindungan. Sehingga dalam hidup ini kami terus berserah diri hanya kepadamu. Saatnya ya Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kami dasarkan di dalam terang kasih Tuhan yang akan menjadi pandu bagi kami. Dan karena itu ya Tuhan, Engkau akan memperdengarkan suaramu bagi kami. Kami percaya Tuhan yang terus memberikan kepada kami hikmat-Mu sehingga kami dimampukan untuk memahami, memaknai, dan menghidupi firman-Mu serta firman-Mu pun hidup di dalam hati kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu sumber kualitas iman. Sumber kualitas iman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah yang menentukan kualitas orang beriman? Apakah karena lamanya sebagai pemeluk agama atau cara hidupnya sebagai orang beragama? Jawabannya tentu jelas, yakni cara hidup beragama yang benar dengan sendirinya memperlihatkan kualitas iman orang percaya. Jika demikian saudara-saudara, maka pertanyaan penting dalam hal ini adalah, apa dasar dan bagaimana cara untuk sampai pada kehidupan orang percaya yang berkualitas? Salah satu hal yang menarik dari Yosia adalah ia dinobatkan menjadi raja pada usia 8 tahun. Meskipun dinobatkan sebagai raja di usia yang masih sangat muda, namun keputusan dan tindakannya yang mencari dan mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan dapat kita lihat dalam ayat 2-3 bacaan kita. Dan menjadikannya sangat berbeda dengan beberapa pendahulunya yang justru berpaling dari Tuhan.
Pencarian akan kehendak Tuhan memperlihatkan bahwa Yosia pertama-tama berkerinduan mengubah dirinya, baru kemudian membawa perubahan serta pembaharuan bagi umat Israel. Dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup dan pemerintahannya, maka hal tersebut membawa perubahan sekaligus pembaharuan bagi umat Tuhan. Hal ini tentunya sangat jelas bahwa perubahan dan pembaharuan ke arah yang lebih baik hanya dimungkinkan jika seluruh keputusan dan tindakan manusia berpusat pada Tuhan sebagai kepala pemerintahan yang sesungguhnya. Inilah kunci keberhasilan Yosia dalam pemerintahannya. Bagaimana dengan umat Tuhan saat ini? Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah datang mencari dan menjumpai manusia yang terhilang dari hadirat-Nya karena dosa. Apakah saya sudah menyambut dan menerima serta menjadikannya sebagai pusat kehidupanku? Sungguh, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup berarti menyerahkan seluruh kehidupan untuk diarahkan dan dibentuk menjadi makin serupa dengan dirinya. Amin, firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, melalui firman yang kami renungkan bersama saat ini, menyadarkan kami untuk menyadari bahwa hidup kami tidak berarti dan tidak bermakna tanpa kehadiran Tuhan. Dengan kehadiran-Mu membawa sebuah perubahan bagi kami untuk menjadikan hidup kami sebagai berkat dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Karena itu Tuhan, kami berkomitmen untuk tidak menunda Engkau yang adalah Tuhan dan Raja kami, dan memfokuskan serta mempusatkan diri kami mulai saat ini dipimpin pada kuasa Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil ketika Engkau telah berdaulat dalam hati kami. Engkau akan mengubahkan hati kami sekeras apapun itu. Kami berdoa, bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Dan hidup ini mereka hanya terus persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi sesama kami. Bersama dengan orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, perteguh iman, percaya dan harap mereka. Walaupun fisik mereka melemah dan terbatas, tetapi itu semua tidak mengurangi akan semangat mereka untuk terus menikmati hadirat Tuhan. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami, Tuhan, kami percaya bahwa dalam keterbatasan fisik dan kelemahan tubuh mereka tetap mencari Engkau dan terus mengandalkan kuasa-Mu dalam setiap proses pengobatan yang ditempuh. Tuhan, kekasih jiwa kami berdoa bagi kehidupan hamba-hamba Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami, pelayan-pelayan Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang terus memberikan hikmat dan juga keberserahan diri untuk terus bergantung sepenuhnya pada kuasa Kristus, Sang Pengutus di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, anak-anak dan cucu-cucu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang terus menopang kami, sehingga kehidupan keluarga kami terus mencerminkan persekutuan yang erat dan intim bersama dengan Kristus. Tuhan, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Sambut kami yang datang bermohon, karena doa ini kami dasarkan di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam sehat.